Hai, nama saya Rafael dan di sini teman saya Jilian. Hai, nama saya Jilian dan ini teman saya Dita. Hai, nama saya Dita dan ini teman saya Stephanie. Halo. Dan di sini kami dari kelompok Kerajaan Demak. Guys, besok tuh sejarah dan tugas nggak sih? Ada ulangan. Serius ulangan? Iya, ada ulangan. Iya, ada ulangan. Aku juga. Gimana kalau kita belajar bareng aja? Ayo gas. Boleh. Tapi katanya material tentang kerajaan Islam gitu susah nggak sih harusnya? Enggak sih, aku soalnya udah baca-baca dikit Oh iya, bener. Ya. Coba jelasin satu aku ngobrol. Iya, ajarin. Jadi kerajaan Demak itu kerajaan Islam pertama di Jawa. Nah, pendirinya tuh Raden Patah. Sebenarnya Demak itu kadipatennya Majapahit. Bentar. Kabupaten itu apa ya? Iya loh, Sar. Kadipaten tuh kalau zaman sekarang namanya provinsi. Oh, jadi kayak maksudnya provinsi dari sini. Nah, kerajaan Demak itu dikenal sebagai salah satu pusat persebaran agama Islam di Indonesia dengan dibantu oleh sosok Wali Songo. Tapi kerajaan ini enggak bertahan lama karena ada perebutan kekuasaan antara kerabat kerajaan itu sendiri. Oh, jadi dia kayak hancur karena orang dalamnya itu sendiri ya. Terus kalau misalnya sumber ekonomi dari kerajaan Demak sendiri dari mana? Tak elah, mana tahu dia, Dit. Tahu nih Dita, gimana taunya sih? Enggak, gimana tahu tuh? Ada. Ada sih. Kerajaan Demak ini tuh terletak di pesisir utara Jawa, sehingga sumber ekonomi utama masyarakat Demak itu perdagangan laut. Nah, jadi pada masa kejayaannya kerajaan Demak itu menguasai pelabuhan utama seperti Surabaya, terus ada Madura, ada Semarang, Jepara, Cirebon, dan Sunda Kelapa gitu. Nah, ada juga nih pernah ada perlawanan Demak dengan melakukan serangan terhadap Portugis dari beberapa wilayah gitu. Nah, itu tuh termasuk ada Malaka, ada Kediri, Sunda Kelapa. Nah, pada tahun 1513, Raden Patah ini mengirim Pati Unus sebagai pemimpin perlawanan dengan 100 kapal dan 5.000 pasukan dari Jawa. Banyak banget kan, 5.000. Bayangin banget lah ya. Banyak banget sih. Iya kan? Nah, namun Pati Unus ini tuh gugur dalam pertempuran itu. Nah, karena dia gugur, jadi digantiin sama si Fatahillah ini. Nah, pada 22 Juni 1527, Fatahillah ini berhasil merebut Sunda Kelapa dan mengganti namanya menjadi Jayakarta yang mengakhiri perlawanan Demak terhadap Portugis. Nah, kira-kira di kerajaan Demak, raja-rajanya itu siapa ya? Nah, kalau ini aku tahu banget, ini aku masih ingat banget waktu itu. Tahu nggak guys? Oke, jadi gini nih. Yang pertama, Raden Patah dia berkuasa tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Lama juga ya? Iya, lama banget, sekitar 18 tahun artinya kan. Nah, Raden Patah ini merupakan pendiri kerajaan Demak. Dia itu tuh putranya dari Raja Majapahit, dari istri seorang perempuan asal Cina. Nah, terus juga nih, Raden Patah ini memimpin kerajaan Demak pada 1500 sampai 1518 Masehi. Terus di bawah kepemimpinan Raden Patah, Kesultanan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dengan peran sentral Wali Songo. Periode ini tuh kayak adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. Nah, yang kedua itu pasti Adipati Unus kan? Yang dia tuh menjabatnya dari tahun 1518 sampai 1521 Masehi. Wah, gila. Bener banget Dit. Nih, jadi setelah Raden Patah wafat pada tahun 1518, tahta Demak dilanjutkan oleh putranya yaitu Adipati Unus tadi. Sebelumnya menjadi sultan, Pati Unus terkenal dengan keberaniannya nih sebagai panglima perang hingga diberi julukan. Ada yang tahu nggak nih julukannya apa? Pangeran Sabrang Lor. Wow. Yang tadi kita tahu nggak Cil? Tahu sih, tapi gimana ya? Lupa. Ingatnya yang keempat sama kelima. Dah. Ya. Emang lupa dong. Nggak tahu. Aku inget sih kalau yang kedua tuh kalau nggak salah Sultan Trenggono yang berkuasa itu 1521 sampai 1546 Masehi nggak sih? Lama juga. Tapi nggak tahu ya bener atau enggak. Ya bener. Dulu itu Sultan Trenggana membawa Kesultanan Demak mencapai periode kejayaannya. Oh, berarti masa kejayaan Demak ini ada di Sultan Trenggana, betul banget, Dit. Jadi tuh wilayah kekuasaan Demak tuh meluas hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Pada tahun 1527, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin Fatahillah atas perintah Sultan Trenggana berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa kemudian diganti menjadi Jayakarta, yang artinya ini kemenangan yang sempurna. Kelak Jayakarta berganti nama menjadi Batavia, lalu Jakarta. Oh, jadi maksudnya Jakarta ini sekarang itu Jakarta. Iya, Jakarta, bener banget. Itu ibu kota Republik Indonesia. Indonesia. Saat menyerang Panarukan, Situbondo
yang saat itu dikuasai kerajaan Blambangan dari Banyuwangi, pada tahun 1548 terjadi insiden yang membuat Sultan Trenggana terbunuh. Ya. Sedih banget ya sih, orang masih gede. Iya benar, benar banget. Udah ya Fel, gantian aku. Siap. Nah, keempat ini ada namanya Sunan Prawata. Sunan ini putra dari Sultan Trenggono. Dia berkuasa selama tahun 1546. Iya. Dia berkuasanya dari 1546 sampai 1549. Gak lama. Suksesi Sultan Trenggana yang berlangsung mendadak akibat kematiannya ternyata tidak berlangsung mulus. Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sekar berupaya untuk menduduki kekuasaan mengalahkan Sunan Prawata yang merupakan putra Trenggana. Nah, Sunan Prawata kemudian membunuh Surowiyoto dan menduduki kekuasaannya. Kayak perebutan kekuasaan gitu ya. Akan tetapi karena insiden tersebut penyebab surutnya dukungan terhadap kekuasaannya. Nah, ia memindahkan pusat kekuasaan Demak ke wilayah di Parwoto Pati. Ia hanya berkuasa selama 1 tahun ketika Arya Penan. Iya 1 tahun dong, yang lain padahal iya benar. Nah, ini karena Arya Penangsang, putra dari Surowiyoto, melakukan pembunuhan terhadap Prawata. Nah, terus yang kelima apa nih? Ini ada Arya Penangsa. Ya, dia berkuasa dari tahun 1549 sampai 1554. Lah, ini juga dikit ini. Iya. Tapi tadi cuma 3 tahun. Iya. Dia menguasai tahta Demak setelah membunuh Sunan Prawata. Ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Kalinyamat, penguasa Jepara yang dianggap berbahaya bagi kekuasaannya. Nah, ini menyebabkan tidak senangnya pada Adipati Demak. Salah satunya Hadiwijaya dari Pajang. Nah, ini menyebabkan juga dipindahkannya pusat kekuasaan Demak ke Jipang, wilayah kekuasaan Arya Penangsang. Nah, walau begitu, Arya Penangsang berkuasa sampai dengan tahun 1554 ketika Hadiwijaya dibantu oleh Ki Ageng Pamanahan, Ki Pinjawi, dan anaknya Sutawijaya memberontak melawan Demak. Arya Penangsang tewas. Nah, tewas juga. Iya. Dan Hadiwijaya menduduki tahta dengan memindahkan kekuasaan Pajang, menandai berakhirnya kekuasaan kerajaan Demak. Nah, pasti kalian tau gak sih kerajaan Demak itu ada peninggalan apa aja? Nggak tahu sih. Lupa sih. Nah, peninggalan kerajaan Demak itu yang pertama itu ada pintu Bledek. Tau gak? Bledek ya? Nah, pintu Bledek ini merupakan pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat pada tahun 1466 oleh Ki Ageng Sewok. Nah, dari cerita yang beredar nih rumornya. Nah, pintu yang dibuat oleh Ki Ageng Sewok dengan petir yang tersambar memakai kekuatan supranatural. Ya, Dan dia tangkap saat di tengah sawah. Lalu yang kedua itu ada Masjid Agung Demak. Oh, aku tahu kalau Masjid Agung Demak. Masjid itu jelas ini ya, peninggalan sejarah yang sangat terkenal dari kerajaan Demak itu tuh Masjid Agung Demak. Itu masih ada nggak sih sekarang? Masih ada nggak sih? Kayaknya ada. Ya, masjid ini tuh terletak di Desa Kauman, Kecamatan Demak Kota, Kecamatan Demak Kota. Terus kabupatennya tuh Demak Kota, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Iya, jadi masjid ini tuh didirikannya tahun 1479. Masa itu udah lama banget, guys. Iya, Yang ini udah berumur di 6 abad. Tapi Lama banget. 600 tahun. tapi masih berdiri dengan kokoh sebab sudah Masih ada kan? tapi karena renovasi. Iya masih ada. Iya masih ada. Ya 600 tahun bayarnya. Nah, lanjut ya. Yang ketiga itu ada makam Sunan Kalijaga. Nah, Ini aku pernah dengar. Waktu Sunan itu Kalijaga, iya kan? Pak Ari pernah bilang waktu itu Apa? di gunung-gunung iya nggak sih? Oh, Nggak tahu deh waktu itu pokoknya Pak Ari Oh, iya yang ada di gunung itu ya. Oh iya. di gunung nggak sih? Nggak tahu deh. Ya. Emang apa dia? Nah, Sunan Kalijaga ini merupakan salah satu dari 9 Sunan Wali Sanga yang berdakwah di sekitar wilayah Jawa. Nah, Sunan Jaga ini wafat pada tahun 1520. Nah, lalu dia ini beliau dimakamkan di Desa Kadilangu berdekatan dengan kota Demak. Nah, makam Sunan Kalijaga sekarang menjadi situs yang sering didatangi para peziarah dan wisatawan dari berbagai wilayah di tanah air dan menjadi salah satu peninggalan sejarah dari Kerajaan Demak. Banyak masyarakat yang berkunjung untuk bertujuan untuk berziarah dan berdoa. Banyak edit. Itu jadi nambah dah. Bener banget. Aku jadi makin pede buat ulangan sejarah. Benar. Semoga aja ya besok dapat ya. Lulus Ya semoga kita semua dapat nilai yang bagus ya. Sekian podcast dari kelompok Kerajaan Demak.
Sekian dan terima kasih.